Jadi hal-hal seperti ini memang kita terkadang menghadapi situasi yang ya perlu untuk bersikap bijak. Di satu sisi kita punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Di sisi lain kita pun punya tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga. Dan kita tidak pungkiri kadang perbedaan-perbedaan prinsip seperti itu menjadi benturan yang cukup berat. Di satu sisi kita ingin menjaga prinsip kita, tapi di sisi lain kita pun harus menjaga kerukunan keluarga. Dalam situasi yang sulit, kita sifatnya berusaha sekuat tenaga. Ya, berusaha sekuat tenaga. Kalau kita mampu untuk memberikan nasihat gitu ya, bahwa ini tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu kita upayakan dulu. Ya, bahkan mungkin perlu untuk dilakukan sejak dini, ya, karena merubah prinsip seseorang itu tidak sehari dua hari, dan perlu untuk melakukan berbagai macam wasilah, berbagai macam sarana, butuh sering, butuh rutin, butuh pendekatan, ya. Mungkin kalau saya pinjam istilah-istilah radio itu, kita samakan frekuensi dulu, ya. Nah, kita samakan frekuensinya dulu, maksudnya kita coba punya pendekatan dengan orang tua atau mungkin mertua, kita fahami dulu hal-hal apa sih yang mereka suka, gitu ya, sehingga kita nantinya bisa seolah-olah satu pola pikir gitu loh. Nah, kalau kita sudah punya kedekatan untuk menyampaikan kebenaran itu kan lebih mudah. Hanya kadang kita dihadapkan situasi yang gak sempet nih kayak gitu ya. Udah mepet nih gitu. Dan bahkan mungkin hal-hal itu kemudian dilakukan tanpa sepengetahuan kita juga gitu kan, tanpa seizin kita, ya. Ya, maka di sini sesuatu yang kita belum mampu untuk hilangkan semuanya bukan berarti kita membiarkan semuanya. Sekiranya andai kata ya, di hadapan kita ada sebuah kemungkaran, ada sebuah kemungkaran yang jelas-jelas mungkar, misalkan kita nggak sebutkan bentuk tertentu ya, tapi anggaplah ada sebuah kemungkaran di hadapan kita. Kita nggak mampu untuk memberantas kemungkaran itu. Bukan berarti kita biarkan. Kalau kita bisa minimalisir, kenapa tidak? Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau kita bisa minimalisir hal itu, lakukan. Contoh, kita perhatikan kalau kita sudah nggak sempat lagi untuk menasehati, ya kan, atau mungkin sudah terlanjur diadakan, misalkan kita lihat ini yang mau diacarakan apa aja nih, mungkin kita saring, ya, hal-hal yang nanti kok menjurus kepada kok misalkan ada yang kemaksiatan, ya kita hilangkan hal itu, gitu ya. Kalau yang masih bisa ditoleransi, toleransi. Kalau sekiranya malah nanti kita bersikap frontal, menimbulkan kekacauan dan mungkin ketidakharmonisan di keluarga, ya saat itu mungkin dipandang masalahnya untuk toleransi dulu. Itu seperti itu. Kurang lebihnya prinsipnya itu, kaedahnya. Kalau kita nggak bisa menghilangkan 100%, jangan dibiarkan 100%. Kita coba minimalisir hal-hal yang sekiranya salah, yang masih bisa toleransi, toleransilah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab.